Kemana-mana berarti bawa golok, Pak. Jadi orang-orang dulu ketika membuat golok memang tidak sembarangan. Ada ritualnya, ada puasanya, bahkan ada doa-doa khusus membuat golok itu. Saya pinjam kata-kata Profesor Ignatius itu, ada masa peradaban, ada kehormatan. Dan emang golok ini dulunya dipakai oleh para raja. Jadi dari sini dia lurus, sama seperti perjalanan itu. Oke. Makin ke atas dia makin membungkus atau lebih deh. Benar nggak itu dari modalitas yang ada, golok yang ada di wilayah Banten ini merupakan karya yang luar biasa. Aduh, takut saya. Itu hebat sekali Pak Agus ya. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Pada awal November 2022, Polda Banten menggelar seminar internasional terkait golok. Dan pada pertengahan Desember ini, rencananya perwakilan dari Polda Banten akan ke Belanda untuk mengikuti rangkaian seminar internasional di Belanda. Nah, beliau adalah satu di antaranya. Agus, boleh kita duduk dulu, Pak Agus? Oh ya, siap. Kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Tribuners, hari ini saya bersama dengan Pak AKBP Agus Rashid, Pak ya, sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Banten, dan beliau adalah konseptor juga terkait golok Banten yang akan didaftar ke UNESCO. Dan di sebelah kanan Pak Agus ada Pak Prof. Ignatius Sutapa sebagai Eksekutif Director Asia Pacific Center for Eco-Hydrology UNESCO C2C. Selamat siang Pak Prof. Selamat siang. Dan di sebelah kiri saya ada Ki Kumbang, Guru Besar Seni Golok Indonesia. Selamat siang, Kang. Ya. Saya dari Pak Agus dulu nih Pak Agus. Kan yang kemarin seminar internasional yang digelar Polda Banten ini kan begitu meriahnya kan. Dan Pak Agus memberagakan itu gimana ceritanya Pak Agus? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Siap. Dalam acara ini. Kebetulan saya ini konseptor penerbitan buku The Golok. Oh, buku The Golok. Kapan itu Pak? Insya Allah akan di launching nanti pada waktu seminar di Rotterdam ya. Di Belanda. Berarti sudah dalam proses itu ya? Ya, jadi kebetulan bersama dengan Ki Kumbang memproduksi buku The Golok ini. Dan memang di buku The Golok ini kita menulis juga beberapa literatur ya, temuan-temuan golok, termasuk yang wabil khususnya golok Banten. Golok Banten. Ya. Nah, kepedulian saya, karena saya juga selain juga Direktur Tahanan dan Barang Bukti di Polda Banten, juga saya aktif juga di dalam dunia persilatan. Saya kebetulan dan pas Pendekar Banten, juga Ketua Dewan Pembina di PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia Banten. Oh, jago silat berarti? Ya, silat dan main golok tentunya. Oh, ya. Golok. Berarti paduan ya, paduan silat dan golok. Karena ya. emang silat itu emang identik dengan senjatanya golok yang selalu bagian daripada silat. Iya. Itu bukunya berapa halaman kira-kira, Pak? Itu buku yang ditulis itu 155 halaman. 155 halaman. 155 halaman. Dan rencananya akan dibawa ke Belanda. Di Belanda, ya. Dan akan dipresentasikan di juga. Launching ya? Di sana. Oke. Nah, Pak Agus, kalau kan sebagai pesilat dan juga pegiat golok lah atau silat dan golok lah, kemana-mana berarti bawa golok, Pak? Tidak juga ya, tapi emang mayoritas ketika ada acara-acara di persilatan itu emang wajib hukumnya bawa golok ya. Karena emang silat itu identik dengan golok. Pasti golok dibawa ya. Di acara-acara resmi itu pasti golok ini dibawa ya. Dibawa bagian daripada kelengkapan
kira. Siap, kayak misalnya polisi kalau bisa bawa pistol juga ya. Ya, mungkin double ya kiri kanan. Ini koboi loh, Pak. Senjata. Oh, satu pistol, satu golok. Kalau Nah, Pak Wahyu bisa ceritain nggak apa namanya awal kira-kira kan sebagai konseptor nih tercetus ingin mendaftarkan golok ini ke UNESCO sebagai warisan dunia ini gimana awalnya sih Pak Wahyu? Agus kali ya. Pak Agus, sorry. Saya melihat ya, karena juga saya koleksi juga beberapa golok pusaka ya. Beberapa golok pusaka yang memang sudah lama ya umurnya atau usianya udah lama banget. Saya melihat di sisi golok itu emang ada selain ada nilai arts atau nilai seninya juga golok. Saya melihat juga dari bahan material. Jadi bahan material ini memang sangat luar biasa. Dan memang bahan material ini di golok-golok yang sekarang emang tidak ada ditemukan itu. Jadi unsur-unsur material yang dibilah ya. Karena golok ini emang ada beberapa bagian. Ada pera, ada bilah, ada serangka. Nah dalam bilah golok-golok makanya banyak yang dibilang kok usianya bisa lama ya. Bisa ratusan dan bahkan ribuan tahun. Itu usia lama tuh maksudnya nggak berkarat gitu atau gimana Pak? Ya bisa juga berkarat. Ya. Tapi ada teknik cara pencucian golok. Nah kan ada yang bilang kenapa kok bisa lama, kok bisa ratusan dan bahkan ribuan tahun bisa bertahan golok itu. Nah kalau saya lihat dari golok itu sendiri, yang golok-golok pusaka tentunya ya, bukan golok kayak ini ya sekarang saya bawa, ini golok biasa nih. Golok-golokan, golok biasa lah. Ya golok pusaka ini. Kenapa bisa usianya lama, kenapa bisa ratusan bahkan ribuan tahun? Karena emang ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama dari segi pembuatan. Jadi orang-orang dulu ketika membuat golok memang tidak sembarangan. Ada ritualnya, ada puasanya, bahkan ada doa-doa khusus membuat golok itu. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya, material dari golok itu. Jadi materialnya bukan besi biasa. Ada unsur meteor dan unsur-unsur yang lain sehingga golok ini bertahan lama. Bahkan kemarin kalau kita lihat dalam seminar golok beberapa minggu yang lalu kita tampilkan golok-golok yang sudah lama ya. Itulah yang bikin golok itu lama. Nah saya juga karena emang juga termasuk Kapolda kami, Kapolda Banten juga salah satu kolektor benda-benda pusaka dan banyak juga goloknya. Ya akhirnya seirama. Satu frekuensi ya, ngangkat di golok pusaka ini. Bagaimana golok ini bisa diakui di dunia ya, nanti dibawa ke UNESCO nantinya. Baik Pak Agus, kalau golok paling tua itu ada nggak Pak Agus? Kira-kira tahun berapa gitu? Jadi golok tuh gini ya, zaman dulu emang golok ini kan dipakai oleh raja-raja Sunda. Kalau saya pinjam kata-kata Profesor Ignatius itu, ada masa peradaban, ada kehormatan. Dan emang golok ini dulunya dipakai oleh para raja. Makanya golok ini ada ada kriteria. Mana yang dipakai oleh raja atau kaum bangsawan, mana yang dipakai prajurit. Itu sangat beda. Nah golok-golok itu tuh ada perbedaan. Nah, karena golok ini barang pusaka dan emang dipakai untuk perang pada waktu itu. Kalau nggak salah di tahun 1806 lah. Di zaman era Pajajaran. Nah, itu masih ada nih. Era ke Pajajaran nih. Nah setelah selesainya kerajaan Pajajaran, makanya berubahlah fungsi. Setelah runtuhnya era Pajajaran. Jadi alat berubah dari alat untuk perang jadi alat untuk pertanian. Untuk perkebunan, untuk daging. Sebetulnya itu dulunya tidak begitu. Nah, perubahan fungsi ya. Ada perubahan fungsi. Makanya di masyarakat kita, di mindsetnya akhirnya, golok untuk ke kebun, untuk bertani. Padahal dulunya tidak begitu. Dan emang dulu itu dipegangnya oleh raja. Karena emang salah satu kehormatan. Selain peradaban tadi ya. Saya kira itu yang saya lihat dari golok itu. Nah, harapannya ketika nanti mengikuti seminar di Belanda seperti apa sih Pak Agus? Harapannya kami juga emang karena di Belanda ini kami diundang di Belanda.
Dan memang ada beberapa negara yang ikut, kalau nggak salah ada 15 sampai 16 negara ya, mungkin bahkan bisa lebih. Kita akan mensosialisasikan. Dari Indonesia hanya Pak Agus atau ada Saya rencana bertiga ya. bertiga ya? Saya sendiri, terus Ki Kumbang, ya, beliau guru besar seni golok Indonesia, termasuk juga Kabid Humas Polda Banten. Pak Pak Sinto ya, Kombes Sinto akan berangkat. Harapannya golok ini bisa dikenal di mata dunia ya, sesuai dengan konsepnya golok Banten di mata dunia, supaya bisa juga yang luar biasa lah, seperti warisan-warisan lain. Emang kita akan mensosialisasikan sekaligus memamerkan bahwa golok ini memang luar biasa, extraordinary kan. Iya, berarti bawa golok ke sana Pak ya? Bawa golok. Bawa golok. Ya. Golok apa Pak yang kira-kira dibawa ke sana tuh ada yang khusus untuk yang dulu pernah dipakai raja-raja itu atau ada apa? Ada 2 jenis golok ya. Yang dibawa Satu golok jenis yang golok pusaka, yang satu golok yang sudah kekinian lah. ya? Oke. Sudah kekinian yang emang golok itu ternyata bukan hanya sebagai alat untuk perang dulunya, dan emang sekarang katanya dipakai juga berkebun, bertani, juga ada seni golok ya untuk pertahanan. Iya, Seni golok bela diri yang tadi mungkin sedikit saya peragakan, bagaimana menyerang, bagaimana untuk pertahanan diri. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Saya coba ke Pak Ki Kumbang nih, guru besar seni golok Indonesia ini. Nah, kira-kira menyambung dari Pak Agus tadi, seperti apa sih golok di Indonesia, terutama di Banten nih, Pak Kumbang? Golok perkembangan awalnya memang yang tertulis itu ada di zaman era Pajajaran. Pertama kali Ya, yang tertulis ya. Tercatat di manuskrip Sangyang Sisakandang Kalsian, ya tertulis golok adalah senjata Raja Sunda. Oh. Kemudian berkembang ke era Kesultanan Banten, di mana di era Kesultanan Banten ada 2 jenis bilah yang digunakan oleh Kesultanan Banten sebagai gambar bendera Panji maritim Kesultanan Banten. Itu di bilahnya? Iya, itu gambar bilah. Oh, kalau kita berbicara bilah kan tentu kayak seperti tubuhnya golok ya. Karena kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan sebilah golok atau berapa bilah golok kan. Berarti di tubuh golok itu ada gambar bendera. Ya, di gambar bendera maritim Kesultanan Banten itu ada 2 jenis bilah, yang satu ujung turun atau yang di sini disebut canggung, yang satunya lagi adalah ujung naik atau yang biasa di sini disebut salam nunggal. Itu filosofi itu apa? Kalau filosofi ujung naik itu dia disebut salam nunggal di sini. Salam berarti keselamatan, nunggal itu berarti satu. Jadi keselamatan yang bersumber dari Yang Maha Esa. Oh. Sedangkan kalau canggung, dia bentuk bilahnya turun. Ini seperti ini. Jadi dari sini dia lurus, sama seperti perjalanan hidup. Oke. Makin ke atas dia semakin membungkuk atau tidak menyambungkan diri. Oh, berarti bentuk golok itu tadi filosofinya ya? Kalau yang lurus ini? Kalau yang lurus ini simbol perjalanan. Simbol perjalanan ya? Karena makin ke ujung, makin naik, kita harus makin menunduk kita. Nah, kalau tercatat pertama kali di Kerajaan Pajajaran itu tahun berapa kira-kira? Kalau manuskrip itu ada dua era. Pertama manuskrip Sangyang Sisakandang Kalsian L624 yang sekarang ada di Perpustakaan RI. Itu sekitar tahun 1300-1400. 1300. Lalu ada manuskrip Sangyang Sisakandang Kalsian yang kedua. Dia di Perpustakaan RI ditandai dengan nomor keropak L630. Nah itu ada tahunnya tuh. Ada tahunnya yaitu Nora Catur Sagara Wulan atau tahun 1440 Saka atau tahun 1518. Itu sudah tercatat kata golok. Iya, iya. Nah, kalau di Banten sendiri ada berapa jenis golok sih? Kalau di Banten sendiri yang kita data itu ada sekitar 12 jenis. 12 jenis. Sampai sekarang ya. Iya, iya. Dari dulu sampai sekarang. Itu 12 jenis bilah. Sedangkan kalau perah banyak. Kalau di Indonesia, Pak? Kalau di Indonesia, kalau bilah itu ada sekitar 28, sedangkan perah itu sekitar 120 jenis. Kalau dua bilah itu yang mana, Pak? Coba saya tunjukkan, Kak. Ini bilah. Ini bilah. Kalau perah?
Kalau pernah ini gagang. Oh, gagang. Ini sarung ya? Ini sarangka. Sarangka. Oke. Itu berasal dari bahasa Sunda kuno semua. Sudah kuno semua ya? Termasuk golok. Golok itu Golok itu berasal dari bahasa Sunda kuno. artinya apa itu, Pak? Tidak ada artinya. Tapi tetap aja hanya Memang golok. sebutannya golok. Golok ya? Oke, berarti dari bahasa Sunda ya, tuh. Golok. Tapi nggak ada Dari bahasa Sunda kuno. pas kerajaan Pajajaran. Atau era-era Sri Baduga Maharaja. Berarti nanti Pak Ki Kumbang ikut ke Belanda. Ya, kita kebetulan sebagai narasumber semuanya yang berangkat. Ya, berarti presentasi terkait golok dan sejarahnya dan berikut filosofinya ya. Itu termasuk teknik penggunaannya seperti yang tadi Agus sampaikan. Oke, siap. Nah, kita ke Prof. Ignatius nih. Pak Prof, gimana kira-kira Pak? Kan sudah ada rangkaian seminar internasional kemarin, kemudian rencananya akan berangkat ke Belanda pada pertengahan Desember ini, Pak Prof. Nah, kira-kira ada kemungkinan golok ini bisa diterima sebagai warisan dunia, Pak Prof? Ya, itu pertanyaan mendasar. Ya. Dan perlu jawabannya perlu bertahap. Tapi intinya begini. Jadi sebagaimana selayaknya sebuah warisan dunia itu perlu memenuhi persyaratan. Kalau itu akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Ada minimal gini, kalau di dalam sistem UN itu kalau sebagai sebuah warisan budaya dunia itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Memang ada 10 kriteria utama yang harus dipenuhi, walaupun tidak harus semua sih. Jadi dari ada 10 kriteria yang mungkin menjadi referensi apakah sebuah hasil budaya di waktu-waktu yang lalu itu nanti mempunyai modalitas yang cukup menjadi sebuah warisan budaya dunia. Dari 10 kriteria itu yang disebut sebagai outstanding values, minimal ada 2 lah. Gitu ya. Dari 10 2 atau 3 tadi. dari 10. Nah ini saya sebutkan aja, waktu saya, yang nanti saya akan jelaskan ini ya. Yang berkaitan dengan golok Banten atau golok pusaka Banten misalnya. Ya saya sendiri mendapat undangan waktu itu dari Pak Kapolda dan Gubernur untuk Ikut seminar ya? Ya, khusus untuk membahas mengenai potensi golok itu. Tetapi nanti saya akan mendeskripsikan dari aspek-aspek lainnya. Ada 3, paling tidak ada 3 kriteria utama yang bisa bersinggungan dengan golok Banten yang tadi diceritakan. Yang pertama, minimal ya harus mewakili suatu mahakarya atau masterpiece kejeniusan kreatif manusia. Jadi harus ada sesuatu nilai yang merupakan mahakarya, karena memang disebut outstanding value kan sesuatu yang luar biasa. Extraordinary tadi kalau istilahnya Pak. Ya, satu. Ya itu ya nanti tinggal dicari bukti-buktinya. Yang pertama, yang kedua menunjukkan pentingnya pertukaran nilai kemanusiaan dalam suatu rentang waktu tertentu. Ya, jadi ada record, perjalanannya panjang, ada nilai-nilai budaya yang diestafetkan begitu ya, dan itu terbukti dari berbagai misalnya temuan dokumen, Catatan termasuk tadi ya. termasuk yang tadi disampaikan Kumbang tadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih berlaku maupun yang telah hilang. Jadi ini juga harus terbukti. Jadi minimal kalau saya lihat dari 10 kriteria itu, waktu kamera saya diminta untuk membantu mencermati itu, ya minimal ada 3 kriteria ini yang bisa bersinggungan dengan hasil budaya di wilayah Banten berupa golok. Ya kita tahu golok di wilayah Banten itu jenisnya ada beberapa. Ada yang paling tidak yang sudah terdaftar di provinsi ada biomas, kemudian Sulangka, kemudian masih banyak jenis-jenis yang lain. Gitu ya. Nah kemudian pemerintah daerah melalui Pak Gubernur dan Pak Kapolda kemarin memberikan komitmen penuh gitu ya dengan dibentuknya tim untuk mendalami, menyiapkan, kemudian dalam proses-proses pengusulan. Nah untuk itu memang perlu persiapan-persiapan yang
panjang tentu saja. Iya, iya. Mulai dari dokumentasinya, bukti-buktinya, narasinya, mungkin makanya di dalam tim itu juga ada keterlibatan dari berbagai pihak juga, dari ahli sejarah, ahli arkeologi, kemudian dinas pariwisata, kebudayaan dan sebagainya, ada tim-tim lain juga. Ini untuk paling tidak untuk membuktikan bahwa benar nggak itu dari modalitas yang ada, golok yang ada di wilayah Banten ini merupakan karya yang luar biasa. Gini, kalau saya pelajari memang menariknya golok Banten itu tadi sudah disinggung oleh Pak Agus. Kalau dalam sejarahnya ya, itu ada simbol yang direpresentasikan. Yang pertama memang simbol peradaban. Kalau di dalam sejarahnya. Ya. Artinya berarti menunjukkan ada budaya-budaya, wisdom yang ditinggalkan, kemudian diestafetkan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua adalah simbol kehormatan. Simbol kehormatan itu ya berarti ada peristiwa-peristiwa di waktu-waktu yang lalu di mana golok ini menjadi bagian dari misalnya acara kenegaraan, kerajaan, kalau dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagian dari sejarah ya. Exactly. Dan yang ketiga juga menjadi simbol persatuan dan pertahanan. Persatuan dan pertahanan itu agak bersinggungan. Iya. Jadi di masa-masa yang lalu oleh karena kondisi ada pertempuran, ada penjajahan misalnya, ternyata golok ini menjadi semacam alat pemberontak karena itu satu-satunya yang dimiliki untuk misalnya berjuang melawan penjajah. Nah bukan hanya itu aja Mas. Waktu saya mencoba mendalami, paling tidak proses ini ya, persyaratan untuk sebuah warisan dunia itu diantaranya bagaimana proses melestarikannya dari generasi ke generasi itu harus tercatat juga. Nah kalau saya lihat paling tidak ada 3 hal yang penting. Materialnya yang digunakan tadi mungkin saya akan peragakan ya, bukan peragakan tapi ini kan ada bagian gagang katakanlah ya, ini dari bahan kayu khusus ternyata, bukan kayu sembarangan kalau saya lihat ya, dari kayu Jawa ya. Jadi 3 di dalam pembuatannya kalau mau sustain berarti sustainabilitas terhadap kayu khusus ini harus dipertahankan. Ya. Misalnya nanti produksinya semakin masif banyak, berarti kan dibutuhkan juga jenis kayu ini ya, yang tertentu yang ada di wilayah Banten, sehingga mungkin ada konservasi terhadap ini, konservasi terhadap bahan bakunya dari sisi kayu, belum sarungnya, kata. Kemudian dalam proses pembuatan juga ya tadi disebutkan ternyata memerlukan air khusus, katakanlah begitu ya, mata air tertentu yang bisa dipakai untuk misalnya membilas, memproses dan sebagainya itu. Sehingga waktu saya mencoba mendalami itu, diantaranya bagaimana mengkonservasi sumber daya air atau mata air khusus tadi. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat budaya misalnya melestarikan golok Banten ini, ternyata tidak sekedar melestarikan bendanya ini, tapi ternyata juga terkait dengan hal-hal yang lain. Karena budaya itu kan tidak lepas dari alam sekitarnya. Ya kalau ini dilestarikan ada kepedulian, juga meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungannya sendiri. Masuk dalam kearifan lokal berarti. Exactly. Tadi juga kalau saya lihat sudah sangat bagus sekali ya, mulai dari seni silatnya, praktek-prakteknya. Tetapi ternyata itu kalau kita lihat ya, kemudian saya pernah sempat mengunjungi tempat perajin. Ternyata itu tadi terkait dengan lingkungan yang sangat dekat. Bagaimana ternyata untuk misalnya biji besi khusus yang harus dipanaskan dengan suhu tertentu, arangnya harus arang kayu tertentu. Nah, berarti ini kalau nanti berkelanjutan dan banyak, berarti harus melestarikan sumber kayu yang menjadi arang. Yang mau tidak mau, masyarakat juga harus semakin peduli, di samping peduli terhadap goloknya dan semua budaya yang terkait, tetapi juga alam sekitarnya yang akan mendukung. Soalnya kalau ini tidak ada, berarti tidak akan ada. Gitu. Tapi bisa diganti bahan baku yang lain mungkin, Pak? Nah, ternyata kalau ya tergantung mungkin jenis goloknya ya. Kalau yang seperti misalnya jenis golok yang biomass itu kayunya kayu dawetan. Sehingga kemungkinan kalau jenis golok yang lain barangkali kayu yang lain. Jadi kalau misalnya ada berbagai jenis kayu pun malah kepeduliannya harus meningkat terhadap pengelolaan lingkungannya. Soalnya kalau tidak mungkin tidak akan sustain kira-kira gitu. Jadi kenapa saya mendukung? Saya sebagai Executive Director Asia Pacific Center for Ecology, kami mendukung penuh. Tapi juga sebenarnya dukungan penuh tadi bagaimana melestarikan secara keseluruhan. Sehingga nanti budaya Banten ini yang merupakan budaya leluhur yang sangat baik di antara budaya di Nusantara ini,
bisa menunjukkan bahwa kepada dunia, apalagi nanti kalau di-endorse oleh UNESCO misalnya, loh berarti praktek-praktek terbaik di waktu-waktu yang lalu bernilai sangat tinggi. Gitu. Dan itu bisa menjadi referensi kepada negara-negara lain. Nah ini perlu dibuktikan justru ya. Makanya kita dukung penuh bagaimana nanti Pemda, baik level provinsi, kabupaten, kota, peduli terhadap pengelolaannya secara sustain misalnya. Kemudian itu nanti diintegrasikan ya. Jadi tadi seperti yang dipraktekkan oleh Pak Agus tadi sebagai pimpinan kelompok Banten tadi, seni-seni tadi bisa diintegrasikan dengan pariwisata, edukasi yang nanti justru bisa menjadi hub dari pusat ekonomi baru. Itu terlepas dari ketika nanti apakah Golok jadi warisan dunia di UNESCO atau bukan gitu Pak? Ya, tetapi harapannya tentu saja dengan artinya ada bukti-bukti tadi. Ya. Itu justru itu menjadi sarana untuk kearifan atau hasil leluhur di Banten ini bisa menjadi warisan dunia. Berarti keuntungan dari misalnya kalau UNESCO mengeluarkan bahwa Golok ini adalah menjadi warisan dunia, artinya banyak efek dominonya ya Pak? Dominonya banyak sekali. Ya, tadi kita menjadi pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan itu efek dominonya kan sangat banyak. Ya. Sehingga itu yang nanti juga harus dibutuhkan. Bukan saja hanya melestarikan Goloknya, tetapi sebenarnya berdampak kepada hal-hal yang lain. Betul. Dan itu menurut saya perekonomian juga bisa lain dengan program pemerintah bagaimana untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru, menyejahterakan masyarakat, termasuk budayanya sendiri itu bernilai tinggi. Nah Pak, kira-kira perlu berapa lama rangkaian sejak besok kan Pak Ki Kumbang dan Pak Agus kan ke Belanda untuk mengikuti seminar internasional. Nah, sampai berapa lama kira-kira UNESCO baru menyatakan bahwa ini layak jadi warisan dunia atau tidak? Prosedurnya memang cukup panjang ya. Kalau rata-rata kalau kita lihat memang ada kurang lebih 13 langkah gitu ya. Kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun pada submission untuk disidangkan. Tapi itu tergantung kesiapan, dokumen, perangkat-perangkat yang ada, dukungan-dukungannya karena cukup banyak. Semakin cepat untuk itu bisa dilakukan ya mestinya bisa semakin cepat juga ya. Iya. Kan biasanya tergantung. Kalau misalnya tidak siap, ya itu dokumen itu balik, ditolak misalnya gitu ya. Ya bekas perkara. Ya betul. Bola balik itu yang membuat lama. Tetapi kalau misalnya ini ya lebih baik memang ini dirancang secara komprehensif, terukur, disiapkan dengan baik. Sehingga kalau sudah lengkap ya mungkin tidak usah bola balik. Sekali diusulkan bisa diproses sampai selesai misalnya. Okay. Yang lama biasanya karena kurang ini baliknya itu lama. Betul. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya harus biasanya kan nanti kan ya memang secara prosedural kan pemerintah daerah yang harus mengusulkan dengan berbagai dokumen, dukungan dan sebagainya, proses kementerian, kemudian nanti Indonesia mengusulkan ke UNESCO itu prosedurnya. Itu kurang lebih. Siap, terima kasih Pak Prof. Ignatius. Terakhir deh Pak Agus dan Pak Ki Kumbang nih. Agus, kira-kira mau ke Belanda nih, apa yang mau disiapin Pak Agus? Udah pernah ke Belanda belum Pak? Belum. Belum. Kira-kira apa yang mau disiapin Pak Agus? Yang pertama tentunya karena ini seminar Golok internasional ya, dan emang di sana takutnya juga diminta ada peragaan tentang seni Golok. Kita akan mempersiapkan. Selain kita bawa beberapa bilah Golok ke sana, juga kita mempersiapkan untuk seni Goloknya. Seni Goloknya ya. Berarti ini juga akan menarik kan ketika seminar ada sedikit atraksi sedikit seni Golok. Mungkin akan bisa orang juga kan begini, orang senang itu karena cinta kan. Iya. Nah, kita bagaimana bisa mengikat kecintaan itu supaya negara ini banyak mendukung juga. Oh ternyata Golok ini juga ada selain benda alat pusaka ini juga bisa digunakan dalam seni bela diri. Siap. Oke, Pak Ki Kumbang, apa yang disiapin Pak Ki Kumbang? Yang kita siapkan ya pertama niat. Niat tuh ya siap. Kedua kita sudah siapkan bukunya juga. Buku. Dua yang akan kita. Siap. Kalau Pak Ki Kumbang sendiri apa nih yang disiapin? Saya ya sudah siap semuanya.